nanti sampai enggak paham juga seperti itu. Nanti di semester 4 ada namanya akuntansi keuangan dan lain sebagainya, itu masih berlanjut seperti itu. Nah, untuk materi untuk mata kuliah bank dan lembaga keuangan non bank ini juga ya dengan apa ya, sewajarnya aja kita belajar tentang bank, terus itu lembaga keuangan selain bank itu apa aja seperti itu. Nah, untuk mata kuliah yang ketiga yaitu kalau di angkatanku sama angkatan sebelumnya itu namanya teori ekonomi mikro. Kalau sekarang namanya pengantar ekonomi mikro. Nah, untuk di semester 3 nanti kalian insya Allah mata kuliahnya juga pengantar ekonomi makro seperti itu. Dan ini juga termasuk mata kuliah lanjutan ya. Jadi mikro ini kan skalanya lebih kecil ya. Nanti kalau makro kan skalanya besar gitu. Jadi ini Samen harus belajar yang niat juga di mata kuliah ini nanti biar paham gitu loh di semester selanjutnya. Nah, untuk manajemen diri, filsafat ilmu, kewarganegaraan itu materi yang ada di semester 2 aja gitu. Jadi nanti di semester 3 seterusnya udah enggak ada. Tapi tetap harus niat di mata kuliah itu juga. Gitu. Untuk teosofi sendiri, mohon maaf aku nggak bisa jelasin gitu loh karena aku juga baru ada mata kuliah teosofi ini di semester besok ini semester 4. Tuh, kenapa kok di beberapa sebentar. Oke, emang aku pernah jelasin ya di beberapa chat pribadi sama teman-teman itu kalau teosofi itu seharusnya di semester akhir gitu loh, semester 4 atau 5 dan aku ini mengacu pada angkatan 2019, soalnya aku pernah lihat sih akadnya 2019 itu memang di semester 4 gitu kan. Tapi ternyata aku lihat di mana itu kurikulumnya itu memang semester 2 untuk angkatan 2021. Jadi di semester 2 nanti kalian selain belajar filsafat ilmu, kalian juga belajar ini teosofi gitu. Kemungkinan ada beberapa dosen itu yang sama seperti itu. Nah, pertanyaannya, ya ini pertanyaan nomor 1, apakah boleh sih kita itu ngambil dosen yang sama untuk 2 mata kuliah? Jawabannya boleh gitu, karena nggak ada sangkut pautnya gitu. Jadi kalian mau ngambil filsafat ilmunya Pak A gitu ya, teosofinya mau Pak itu juga nggak apa-apa gitu. Asal kalian cocok aja dan bisa ngambil beliau di mata kuliah tersebut. Nah, nanti ini aku emang jelasin semua dosen ya. Jadi aku tuh nggak akan jelasin dosen-dosen yang enak-enak aja menurut aku gitu kan. Soalnya nah, soalnya kan ada kan mahasiswa itu yang emang bisa dikerasi, memang bisa disiplin, ada juga yang nggak bisa disiplin gitu. Ada yang emang bener-bener apa ya, acuannya itu dinilai gitu loh. Ada juga yang ya aku cari ilmu aja Mbak itu untuk masalah nilai nanti gitu kan ada gitu. Tapi kalau aku sendiri gitu kan, meskipun aku tuh sering banyak dilihat sebagai ya orang yang rajin yang apa, tapi ada kok sisi aku yang emang oh aku di mata kuliah ini tuh lemah gitu loh. Jadi aku harus mentingin nilai dulu daripada ya yang lainnya seperti itu gitu. Ya kita tuh nggak bisa munafik kan dengan itu. Soalnya sampai hari ini juga nilai masih jadi pertimbangan kan seperti itu. Nah, untuk penjadwalan nanti sama enggak perlu screenshot, sama enggak perlu catat juga. Nanti kalau emang butuh nanti aku share ke Fatasya ya ke ketangnya nanti biar di share ke seluruh kelas nggak apa-apa. Ini udah tak buatkan penjadwalannya seperti ini. Nah, mulai dari nomor mata kuliah, hari, jam, dosen pengampu, dan kelas gitu. Nah, kenapa sih kok cuma apa nulis nomornya itu 1, 2 aja gitu kan? Itu gini loh, itu buat acuan gitu loh. Soalnya
ada kelas itu yang sama gitu kayak gini. Kelas B-nya ada 2 gitu kan. Bahkan ini udah tanggal berapa kan? Tanggal 14 gitu. Misal kan hari ini kan terakhir untuk perubahan penjadwalan ya di Siakat gitu. Nanti kalau emang ada perubahan aku bilangnya ke Fatasya gitu aja ya. Nah, ada beberapa mata kuliah kok yang emang loh ini sama kelasnya G sampai G juga gitu kan. Ini A juga sama gitu kan sama A gitu kan Mas Ian. Nah, di angkatanku ya angkatan 2020 itu kelasnya sampai F ya kayak normalnya aja seperti itu. Tapi mungkin Kajur sama Sekjur ini belajar dari pengalaman ya. Kalau di angkatanku itu masih terselip gitu loh, cutting-cutting yang belum lulus di mata kuliah di semester tersebut gitu loh. Jadi harus ngulang lagi seperti itu. Jadi kelasnya itu kurang gitu, dan itu harus dicarikan secepatnya gitu. Jadi mungkin untuk menghindari itu jadi kelasnya dibuat sampai G gitu kan ya. Seharusnya sampai F sih gitu, jadi sampai G seperti itu. Nah, untuk mata kuliahnya kalian ada bank dan lembaga keuangan, teosofi, pengantar eko mikro, pengantar akuntansi 1, kewarganegaraan, manajemen diri, filsafat ilmu, sama bahasa Arab 3 dan bahasa Arab 4 seperti itu. Nah, untuk harinya memang aku nggak mengacu ke kelas ya, nggak aku urutin dari kelas memang gitu kan. Emang aku nggak suka gitu loh kalau ngurutin dari kelas gitu. Jadi aku ngurutnya dari hari biar kalian tahu hari mana yang kalian prioritaskan dan kalian maksimalin di situ gitu loh untuk belajar gitu kan. Nah, jamnya juga ini udah urut gitu kan, mulai dari yang terpagi di hari itu hingga tersiang di hari itu gitu kan. Nah, dosen pengampu ini kenapa kok ada yang merah, ada yang hitam? Ini cuma ngasih tanda aja gitu loh. Kalau yang hitam itu aku udah pernah diajar sama beliau gitu loh. Kalau yang merah ini emang aku tahu kalau dosen itu ada gitu kan, pernah dengar juga, tapi aku enggak pernah diajar sama beliau gitu. Jadi kemungkinan nanti bedah dosennya berdasarkan testi ya, dari teman-temanku aja yang pernah diajar sama beliau gitu. Jadi enggak pure dari pengalamanku seperti itu. Nah, untuk kelasnya ini dari kelas A sampai G ya udah tak jelaskan tadi. Nah, untuk ini kita mulai dari Bu Umrotul Hasanah ya. Kalau Bu Umrotul gini, teman-teman kan sering banget gitu kan tanya, Mbak kapan sih Google Meet-nya gitu. Emang aku enggak mau kalau ininya belum lengkap deh gitu kan. Jadwalnya ini belum sampai Jumat sampai bahasa Arab 3 dan 4 muncul, aku enggak mau Google Meet gitu loh. Dan aku enggak mau Google Meet juga kalau penjadwalannya belum turun gitu loh. Soalnya nanti ada beberapa dosen yang beda pasti gitu. Kayak di pengantar bukan di ini manajemen diri ada Pak namanya Pak Rian Basit itu. Aku enggak pernah diajar sama beliau gitu kan. Angkatanku juga enggak pernah diajar sama beliau, aku yakin. Angkatan 2018 sekalipun aku tanya Pak Gubernur Reski gitu kan, ya itu juga enggak diajar sama beliau karena beliau ini dosen baru gitu kan di UIN gitu. Sama Bu Wuryaningsih ini juga dosen baru seperti itu. Jadi ya aku pernah dengar beliau kok dan pernah omong-omongan juga sama beliau. Nanti aku tesnya dari situ aja. Mulai dari yang pertama ya, Bu Umrotul. Bu Umrotul ini orangnya tuh santai sebenarnya. Orangnya santai asal kalian tuh manut gitu loh, Rek. Ya emang sudah gelarnya kan udah banyak kan, udah dokter aja dokter. Ya punya udah aja gitu kan ya. Ya pasti udah berumur gitu. Jadi kalian harus sabar sama beliau seperti itu. Nah, untuk penugasan selama mata kuliah, nah ini gini Rek, di semester 2 aku enggak diajar sama Bu Umrotul gitu. Jadi ini testinya berdasarkan di semester 3 ya gitu. Nanti aku bilang Bu Umrotul ini ngajar apa gitu ya, biar kalian taunya bukan dari mata kuliah tapi dari beliaunya itu ya. Nah, Bu Umrotul Hasanah ini ngajar keuangan kalau nggak salah, manajemen keuangan di semester 3 seperti itu. Nah, penugasannya nanti kalian dikasih soal seperti itu aja, tapi tidak setiap pertemuan nanti dikasih soalnya dan nggak banyak juga gitu. Nah, tugasnya selain buat soal ngerjakan soal, nanti juga kalian presentasi secara individu gitu. Dan nggak serem kok gitu.
penjelasan secara individu dan nanti dijelaskan kembali oleh Bu Umrotul keliruan atau kekurangan di situ. Nah, untuk masalah nilai, kalau menurut teman-teman itu nilai beliau itu aman gitu, asal ya itu balik lagi kalau kalian tuh manut dan ngerjakan semua tugasnya seperti itu. Nah, untuk Bu Farahia Sartika ini aku belum dapat testi dari teman-teman, soalnya emang aku kurang ngerti siapa teman-teman yang dapat dosen Bu Farah gitu. Mungkin dari teman-teman angkatan 21 yang pernah diajar sama dosen-dosen pengampu di bawah ini nanti bisa kasih testinya ya di Google Meet ini biar teman-temannya tahu gitu kan ya. Atau bisa menambahkan dari penjelasan aku seperti itu. Nah, untuk teosofi sendiri aku kan nggak tahu ya ini mata kuliah itu nanti kita belajar apa, penugasan seperti apa, seperti itu. Nah, Pak Sugeng Ali ini di semester 3 teman-temanku tuh ngambil di mata kuliah Quran hadis gitu kan, Al-Quran dan hadis gitu. Dan itu aku tahu seperti Cici, Dena, Dini gitu kan, itu ngambil Pak Sugeng semua gitu. Dan itu biasanya ya setiap subuh itu ada ngaji gitu loh, ngaji gitu kan, sesuai dengan tajwid gitu. Kalau enggak gitu malam banget gitu kan jam 10 gitu. Tapi itu untuk mata kuliah Quran hadis gitu. Untuk teosofi itu aku kurang ngerti seperti apa. Nah, penugasan beliau itu cuma makalah dan PPT aja sih katanya gitu kan. Tapi teman-teman angkatan 21 kan udah ada yang diajar sama beliau gitu kan ya. Nanti tolong dikasih tahu contoh tugasnya itu kayak gimana gitu kan sama teman-temannya. Nah, untuk teosofinya Pak Ahmad Muiz, ini aku juga kurang ngerti beliau nanti penugasannya seperti apa kan ya. Ahmad Muiz juga sebagai wali dosen gitu kan. Nanti aja deh aku jelasin di ini filsafat ilmu, beliau juga ngajar di filsafat ilmu. Nah, untuk pengantar ekonomi mikro gitu kan, ada Bu Noraria Ratnasih dan Pak Ferry Dwirianto gitu kan. Untuk Pak Ferry sendiri itu aku dapatnya 2 semester ya, dapat giveaway aku ini gitu kan ya. Semester 1 sama semester 2 gitu. Beliau ini kok pas dulu ya, itu aku waktu awal masuk perkuliahan itu beliau tuh nikah gitu Rek. Jadi banyak jam-jam nggak cuma di kelasku aja gitu, tapi di kelas-kelas lain juga yang kosong gitu karena beliau nyiapin pernikahannya, terus itu nikah juga sampai honeymoon gitu kan ya, itu nggak ada kelas gitu Rek. Ya mungkin ada beberapa kelas sih, pertemuan itu maksudnya cuma 1 atau berapa kali ya, lupa aku gitu. Dan ya sibuk orangnya juga ngurus sering ikut lomba gitu loh Rek gitu. Dan menurut aku orang ini juga cukup keras gitu loh ya, menurut aku sih ya. Nah, itu cukup keras gitu. Dan tugasnya dulu itu buat ini PPT aja, PPT sama nanti ya dikasih soal gitu aja, PPT gitu. PPT-nya juga harus yang benar gitu Rek. Jadi berdasarkan apa kamu itu buat cari sumbernya ini loh gitu loh, yang jelas gitu, yang valid seperti itu. Nanti misal ada kesalahan sedikit aja udah disenggol sama beliau. Kalau pengalamanku dan teman-teman seperti itu gitu. Dan ya beliau itu ya keras, terus itu jarang masuk. Terus untuk masalah absensi itu juga kurang beliau ini ya, kurang disiplin gitu loh. Kadang di absen, kadang enggak gitu kan. Terus itu absennya juga dipegang sama beliau sendiri. Nah, untuk Bu Noraria Ratnasih ini dosen yang aku suka dan aku rekomendasikan kepada kalian gitu kan ya. Soalnya selain aku ini orangnya semangat gitu kan buat ngerjain tugas, soalnya Bu Noraria ini kan kalau ngasih tugas kan lumayan gitu kan, tapi enak beliau kalau jelasinnya gitu. Nah, kalau gini guys, tugasnya beliau itu yang pernah aku kerjakan, pasti nanti kalian dibuat kelompok seperti itu, dan kelompoknya beliau yang atur seperti itu. Beliau yang atur nanti, dan itu acak gitu loh. Jadi kan ini kan ada kelas A, kelas B, kelas C, kelas D sampai F gitu kan. Nah, itu biasanya diambil kan habis KRS-an nih. Kan biasanya nggak rata ya. Oh, kelas A yang di kelas B itu. Kelas A di kelas ini itu cuma 2 orang. Nah, kelas B-nya ada 20 gitu kan. Itu nggak apa-apa gitu.
nanti diajaknya dari situ gitu. Biasanya kalau emang rata itu diambilnya satu, kayak satu kelas itu satu gitu. Berarti kelas A untuk kelompok satu ya, ini kelompok satu berarti dari kelas A aku ambil satu, kelas B ambil satu, kayak gitu. Jadi teman-temannya itu ya loncat-loncat gitu, tapi ya tidak apa-apa, namanya juga kelompokan yang udah diatur sama dosen kan kadang seperti itu gitu kan. Ya kadang memang ada, kalau pengalamanku ya memang ada ini kelompok yang dia tuh kuat banget gitu loh, dia tuh besar gitu loh di situ, di kelas itu gitu. Soalnya emang ya pinter semua gitu. Tapi ada juga yang males semuanya itu ada gitu. Ada juga yang setengah-setengah gitu. Kalau pengalamanku, aku tuh dapatnya yang setengah-setengah gitu kan. Bahkan ya aku, ya teman-temanku ini semua males seperti itu. Gitu. Jadi ya kurang lebih di semester 3 ini yang ngerjain tugas kelompok itu aku seperti itu. Nah, untuk tugas kelompok untuk tugas penugasan ya di semester 3 dengan Bu Noraria itu pasti buat PPT per kelompok. Nah, itu nanti kalian masalah harus presentasi gitu, jadi harus fix. Nah, sesuai pengalaman temanku itu ada yang H-1 baru ngumpulin, dan itu nanti didiskualifikasi. Selain didiskualifikasi, misal emang diberi kesempatan untuk presentasi, itu nanti nilainya minim sekali gitu. Untuk apa namanya? Untuk tugas selanjutnya itu aku yang kemarin itu UTS ya. UAS itu suruh buat video menjelaskan ya tugasnya beliau, disuruh menjelaskan apa ya mengenai pokoknya gini. Beliau tuh ngasih PPT gitu loh. Ngasih PPT dan ini harus kalian jelaskan gitu. Kalau bisa ya secara lengkap gitu. Dan rata-rata ya lebih dari 10 menit semua gitu teman-teman. Ada beberapa slide sih dan harus jelasin juga gitu. Nah, untuk selama gini kan habis presentasi kalian kan nanti kan ada tanya jawab kan ya, seperti itu, seperti biasanya gitu. Nanti misal memang materi yang kalian bawakan ini kurang, nanti akan ditambahkan oleh beliau gitu. Dan beliau itu kalau jelasin menurut aku itu sangat lengkap gitu loh, sangat lengkap dan cocok gitu loh sama kepribadianku gitu kan, cocok gitu loh. Tapi untuk apa ya, mencatat boleh, tapi pasti nanti jelasinnya cepat gitu. Untuk teman-teman yang emang nangkepnya cepat boleh ambil beliau, tapi kalau aku nggak nangkepnya cepat Mbak, boleh ambil beliau, boleh nanti ditegur aja gitu kan, atau sempat kita atau gimana gitu. Pernah kelas itu tegur beliau, tapi ya tetap nanti di pertemuan selanjutnya bakal cepat gitu. Dan penjelasan beliau itu selain lengkap itu harus kalian dengerin dengan seksama gitu kan, harus kalian perhatiin gitu, soalnya pasti nanti itu keluar di UTS atau UAS itu. Kalau nggak gitu di penugasan kalian setelah presentasi, setelah mata kuliah itu selesai gitu. Jadi harus benar-benar kalian perhatikan gitu. Dan aku kan mahasiswa online gitu loh, banyak nggak dongnya gitu loh sama mata kuliah. Tapi kalau Bu Noraria yang jelasin itu meskipun cepat itu aku paham gitu, secara global itu seperti apa, kalau dirinci itu seperti apa, seperti itu. Nah, Bu Noraria selain PPT terus itu ada video. Nah, untuk gini Rek, penugasannya selain itu ada namanya penugasan kelompok gitu kan ya. Kalau ke kelompok kalian enak ya enak gitu. Kalau kelompok kalian nggak enak ya kan bakal ngerjain sendiri gitu loh, kayak ngerjain sendiri gitu, susah soalnya. Dan beliau pakai deadline juga, dan berapa ya harinya? Biasanya maksimal itu jam 23.59 di hari tersebut gitu. Nah, misalkan mau nego boleh apa enggak gitu. Jawabannya boleh, tapi jangan setiap pertemuan ya, setiap pertemuan
ada tugas dan kalian nego terus bu besok jangan gitu. Mungkin kalau dirasa itu sangat berat gitu kan dan waktu kalian ini nggak cukup selama sehari, itu bisa dirundingkan di grup gitu loh, di grup gitu, dan bisa kalian sampaikan di forum seperti itu, dan itu harus ada perwakilan aja sih biasanya, entah itu ketua kelas atau sekretaris gitu kan. Nah untuk kelas di semester 2 ini kan udah mulai KRS-an dan udah mulai beda-beda gitu kan. Kalau aku sendiri itu biasanya buat 2 grup per mata kuliah gitu. Jadi ada grup untuk dosen dan grup untuk no dosen. Nah, grup no dosen ini terserah ya kalian mau buat atau enggak gitu, terserah gitu. Tapi kalau aku angkatanku sendiri rata-rata yang buat gitu untuk ya diskusi, untuk ya gini bicara masalah yang harus didiskusikan gitu loh, entah itu pengunduran jadwal mata kuliah atau mengenai sistem UTS, UAS dan lain sebagainya seperti itu. UTS-nya aku lupa ya bentuknya Pak. Oh, UTS-nya itu pilihan ganda. Pilihan ganda tapi ya kayak jawabannya itu mengecoh gitu loh. Untuk gibahin dosen ya itu juga sih sebenarnya. Betul. Itu. Kalau UAS-nya ya kemarin itu buat itu buat video. Nah, beliau ini juga sering ngasih penugasan itu mereview, menganalisis kritis, terus itu apalagi ya, mencari tentang jurnal ilmiah gitu. Jadi mulai dari sekarang kalian harus belajar cari jurnal ilmiah gitu kan. Nah, biasanya aku cari jurnal ilmiahnya itu di Google Cendikia gitu kan ya. Apa boleh gitu kan. Untuk semester 1 ya enggak apa-apa cari di situ gitu kan. Tapi pernah kok tak cek ya di Google Cendikia ini aku cek apakah dia itu udah bener-bener jurnal yang bereputasi gitu kan. Ternyata belum tentu gitu. Jadi kalian bisa cari di sini Sinta Jurnal ya, Sinta Jurnal atau Scopus. Nah, kalau Scopus sendiri itu bukan internasional sih, bahasa Inggris gitu loh. Kalau Sinta Jurnal tuh Indonesia gitu. Jadi kan enaknya cari di situ aja. Scopus sama Sinta Jurnal ya, betul, Sinta Jurnal sama Scopus ya. Ya, pokoknya itu ya nanti ya dicari ya Sinta Jurnal sama Scopus. Nah, dicari di situ. Biasanya beliau itu nyuruhnya cari jurnal ilmiah seperti itu. Kalian bisa cari di situ. Nanti berdasarkan negara bisa, tentang topiknya bisa, terus mungkin Sinta ada kan peringkat Sinta 1, Sinta 2, Sinta 3 sampai seterusnya gitu. Semakin rendah atau semakin tinggi lupa aku pokoknya lupa. Itu semakin bagus seperti itu. Kalau aku dulu sih ya semakin dikit angkanya itu semakin bagus gitu. Jadi Sinta dengan peringkat 1 itu biasanya universitas-universitas yang udah besar gitu, dan biasanya aku dulu dapatnya itu Bank Indonesia gitu kan, universitas yang sudah besar-besar gitu, UGM dan lain sebagainya. Nah, udah. Untuk penugasan ya aku kasih contohnya juga ya sebentar. Udah kelihatan belum, Bre? Sudah, Kak. Sudah. Alah. Iya tuh. Nah, penugasannya itu seperti ini. Ini contoh ya, ini penugasan individu gitu kan. Ini awal banget ini. September ini kan masih awal semester. Ya cuma gini, mencari Allah. Mencari
dan menganalisis dengan kritis jurnal ilmiah dengan tema kontribusi pendapatan nasional dalam perekonomian masa kini. Nah, ini aku di semester 2 nggak ada beliau ya. Jadi aku ini berdasarkan semester 3 aku, namanya pengantar ekonomi makro gitu kan. Nah, untuk syaratnya itu masih mudah banget, minimal tahun 2016. Dan ini bisa kalian cari di Google Cendekia gitu. Aku dulu juga carinya di Google Cendekia gitu kan. Jadi bodoh banget gitu kan, belum tentu bereputasi gitu kan, dan belum tentu terpercaya seperti itu. Tapi gak apa-apa untuk belajarnya kita gitu kan. Nah, gini, biasanya beliau tuh harus ada anunya sih, identitasnya. Kalau bisa harus ada identitasnya, jenis, judul, penyusunnya siapa, tahun jurnal, terus itu biasanya ada nomornya kan, kalau jurnal itu ada nomornya, terus itu instansinya apa, dari universitas apa itu kan, terus Sinta berapa gitu, seperti itu. Penugasannya seperti ini, contoh yang pertama. Untuk yang kedua, seperti ini. Nah, ini tugas kelompok ya. Tugas kelompok mencari dan menemukan satu negara yang mempunyai kerjasama dengan Indonesia ya. Seperti ini kan, menganalisis lagi ini tugas kesukaannya beliau ya, menganalisis, terus itu mereview gitu. Tapi seringnya menganalisis gitu. Ya, seperti ini tugasnya. Kurang lebih seperti ini ya. Terus tugas lagi seperti ini. Nah, carilah satu jurnal nasional atau internasional bereputasi. Nah, ini udah mulai pertemuan keberapa ini kan? Udah Oktober gitu. Udah bulan ke-10, berarti kan 1 bulan kan? 1 bulan dari yang ini kan ya? Ya, kurang lebih 1 bulan kan? Dari penugasan yang awalnya itu udah. Nah, ini tuh udah syaratnya udah mulai kompleks ya. Udah sebutkan reputasi jurnal tersebut. Contoh Sinta 1, Sinta 2, Sinta 3 seperti itu. Terus itu mereview, terus itu ada tulislah jurnal itu sebagai sumber referensi daftarnya gitulah, seperti itu gitu. Jadi ya seperti ini. Ini contohnya identitas jurnal yang lengkap. Kalau bisa, kalau nggak ada Mbak di jurnalnya gitu, ya nggak apa-apa, jangan dipaksakan. Tapi kalau itu lengkap, tolong ditulis semua seperti itu. Jadi kan beliau pasti tuh ngeliat kita, oh anak ini niat gitu loh, oh anak itu rajin ternyata, seperti itu. Nih, instansinya apa, terus penyusun reputasi. Oh pakai Cimago ini sama Sinta Jurnal. Scopus juga bisa, tapi aku nggak pernah bisa pakai Scopus gitu. Jadi biasanya pakai Cimago ini, kalau gitu Sinta Jurnal. Gitu. Tapi kalau penugasan selanjutnya aku biasanya pakai Sinta Jurnal, lebih mudah sih diaksesnya gitu kan, dan ya bisa aja. Nah, udah gini aja. Seperti itu. Nah, ini contoh penugasan lagi, penugasan kelompok ya, penugasan kelompok gini, menganalisis lagi. Ini menganalisis mengapa pada hari besar harga itu tinggi, tetapi penerimaan juga tinggi, hubungkan dengan teori dan kurva. Nah, ini setelah presentasi itu kan, setelah ada kelompok yang presentasi, lalu beliau menjelaskan, pasti beliau menjelaskan gitu. Beliau menjelaskan dan itu harus kan denger banget gitu. Biasanya di situ tuh jawaban penugasannya kita seperti itu, dan kalau bisa semua jawaban itu dikasih sumber ya. Entah sumbernya di website, jurnal atau buku gitu kan. Tapi kalau buku beliau ini tidak menyarankan buku sama sekali seperti itu, dan kita juga tidak pernah beli buku gitu kan ya. Hemat. Ya, seperti itulah. Nah, seperti ini. Nah, kalau bisa tuh dikasih apa namanya, gambar yang mendukung seperti itu juga boleh. Nah, ini yang tugas yang ini juga lebih banyak aku yang ngerjain, dan ya lumayan kompleks gitu kan. Ini juga aku yang ngerjain gitu kan ya. Jadi aku tambahin juga dengan kurva yang menjelaskan. Selain kita nyari kurvanya, kita juga jelasin gitu loh, Rek, kalau bisa. Nah, seperti ini gitu kan. Informasi tambahan gitu kan. Itu bisa apa ya? Ngangkat nilainya kalian gitu loh. Jadi tugas-tugas itu tolong dimaksimalkan gitu loh. Kalau bisa ya yang lengkap sekalian seperti itu. Nah, udah seperti itu. Pak Ferry itu penugasannya cuma buat PPT aja. Kalau aku dulu enggak ada penugasan selanjutnya seperti itu. Nah, untuk selanjutnya
Balik lagi ke sini. Nah, sudah ya, selesai ya untuk pengantar ekonomi mikro. Oke. Nah, ini di pengantar akuntansi 1 aku cukup bingung ya, kenapa kok ada 4 dosen di semester untuk angkatan 21. Untuk angkatan 21 seperti itu. Ada Bu Ayub, Bu Supami, Bu Wuryaningsih dan Bu Mardiana seperti itu. Nah, kalau Bu Ayub sama Bu Wuryaningsih ini aku tahu beliau tapi tidak pernah diajar sama beliau. Kalau Bu Supami ini pernah di semester 3 ini aku Bu Supami, di semester 2-nya aku Bu Mardiana seperti itu. Nah, aku jelasin satu-satu beserta contoh tugasnya nanti ya seperti apa. Kayaknya rata-rata semester apa ya? Pokoknya untuk pengantar akuntansi 1 sama akuntansi keuangan itu pasti dipegang sama Bu Mardiana gitu. Jadi agak kaget juga sih. Ya gak kaget sih. Gak apa ya, bingung gitu loh sama Bu Mardiana sebenarnya. Nah, kalau Bu Ayub sendiri ini aku bacain ya rek aku nih. Bukan tesku. Bu Ayub ini ya penugasannya seperti yang lainnya gitu kan ya. Nanti biasanya tuh dikasih itu loh rek, apa namanya? Difotokan tugasnya, dan kita enggak disuruh untuk beli buku gitu kan, enggak suruh beli buku dan tugasnya itu lumayan ya, semua dosen pengantar akuntansi itu pasti banyak tugasnya rek gitu. Jadi kalian harus bisa memaklumi itu semua gitu kan. Kecuali Bu Wuryaningsih, aku kurang ngerti seperti itu. Nah, kalau Bu Ayub sendiri itu tugasnya Cici pernah tanya ke aku tugas ya. Biasanya itu ada 4 gitu loh. 3 atau 4 kayak 2.1, 2.2 gitu. Dan itu urut rek gitu, urut gitu kan. Seperti itu. Nah, untuk UTS dan UAS-nya itu sama dengan yang lainnya. Oh, ya sama dengan yang lainnya dan sama dengan yang dijelaskan beliau seperti itu. Gitu sih. Dan beliau ini sabar sekali gitu ya, udah sabar sekali gitu. Banget gitu. Katanya di semester angka 21 juga ada kan yang diajar sama beliau seperti itu. Nah, untuk Bu Supami Wahyu. Bu Supami Wahyu ini aku dapatnya di semester 3 aja. Emang aku ambilnya Bu Supami gitu. Beliau ini ya sama tugasnya itu gini, tugasnya itu berupa soal juga tapi difotokan gitu soalnya. Dan itu apa ya, loncat-loncat dari misal 5.1 terus disuruh ngerjakan lagi 5.6 gitu. Udah loncat gitu loh. Dan loncat. Terus beliau ini enggak ada presentasi, enggak ada sih emang. Enggak ada presentasi dan beliau ini sistem perkuliahannya itu singkat sekali gitu ya. Tapi aku nggak tahu kalau offline, aku taunya kan online gitu. Jadi beliau itu selalu H-1 atau ya malamnya. Kan paginya kan kita kuliah, malamnya itu jam 10 atau jam 5 sore itu kan. Itu kadang nge-share namanya link YouTube gitu loh. Link YouTube ya membahas tentang akuntansi, membahas tentang materi yang akan kita apa ya akan kita pelajari besoknya seperti itu paginya seperti itu. Dan itu kalau kalian ambil Bu Supami memang beliau itu tidak menjelaskan secara apa ya secara mandiri, maksudnya bukan beliau yang menjelaskan tapi ya link YouTube itu sendiri gitu kan, dan itu link YouTube-nya orang lain seperti itu. Nah, jadi kalau kalian untuk mengambil Bu Supami ini tolong banget itu dilihat itu bener dibuka gitu loh, biar kalian tuh nggak ketinggalan sama mata kuliah beliau. Soalnya beliau nggak jelasin gitu loh. Dan untuk absensi beliau tuh cukup ketat gitu. Jadi misal udah waktunya kuliah jam 6.30, jam 6.25 itu kalian harus standby ya, harus standby. Gitu. Dan siapapun nanti yang jadi ketua kelas untuk mata kuliah Bu Supami, kelasnya Bu Supami, kalian harus sudah siap-siap gitu loh Rek, untuk disuruh buat link Google Meet seperti itu. Biasanya beliau yang buat, tapi ada beberapa pertemuan ketua kelas yang disuruh, jadi harus standby antara ketua kelas atau sekretaris seperti itu. Dan misal udah masuk Google Meet dan itu biasanya langsung diabsensi gitu kan. Jadi tolong banget harus hadir gitu kan, harus hadir gitu. Misal kalian Mbak keburu mandi, ya udah, oh kalian ya
offline ya, lupa aku ya, pokoknya kalau online gitu harus hadir di situ gitu kan. Dan misal nggak hadir itu di alpha sama beliau, langsung di alpha gitu kan, di siakat nggak salah, di e-learning ya, di learning beliau langsung di alpha seperti itu kalau aku mahasiswa online gitu kan ya. Nah, link YouTube kan tadi udah, link YouTube. Terus itu pagi harinya itu oh enggak, gini, untuk penugasan kan kita disuruh tadi udah ngerjakan, dan itu enggak hamin satu rek, ya malamnya itu rek jam 10, kadang ya jam 2 pagi, kadang jam 5 pagi subuh itu pernah baru di share soalnya, dan paginya itu kita bahas gitu kan. Tapi ini sebuah apa ya, kenikmatan sendiri sih buat kelasnya Bu Supami ini. Kalau misal kalian nggak ngerjain nggak ngerjain itu, biasanya sebelum Google Meet sih, beliau itu Google Meet kalau semuanya udah ngerjain seperti itu. Tapi kalau memang dirasa waktunya udah cukup banyak, beliau akan Google Meet sendiri gitu kan, akan nge-share linknya, terus itu kalian terserah mau masuk apa enggak gitu. Tapi kalau nggak masuk ya di alpha seperti itu, jadi ya harus masuk gitu sih. Nah, untuk penugasannya tuh bisa dikerjakan di Excel gitu kan. Kalau Bu Supami, kalau Bu Ayub aku kurang ngerti. Gitu. Kalau Bu Supami bisa di Excel, bisa di kertas gitu, terserah kalian. Tapi kalau bisa di Excel, ya di Excel aja kan enak seperti itu kan. Nah, contoh penugasan ya. Aku udah cari contoh penugasan aku di semester 3, pengantar akuntansi 2. Seperti ini. Ini contoh tugas ya, bisa dikerjakan di Excel. Nah, seperti ini gitu kan. Kalian bisa korek dikasih warna gini nggak apa-apa biar jelas seperti itu. Ini contoh untuk apa ini, materi apa lupa saya ya. Oh, jurnal penyesuaian di PT Lasidu. Seperti ini gitu. Kalau bisa yang rapi gitu, biar beliau itu senang gitulah wis. Tuh. Terus saya carikan lagi. Itu apa kemang tak stop sana. Ini UTS akuntansi 2, ini UTS-nya rek ya. UTS akuntansi ini beliau agak banyak, ya enggak agak ya, emang banyak gitu. Dan alhamdulillahnya bisa dikerjakan di Excel seperti itu. Nah, ini dan beliau itu kompleks gitu loh rek, kalau ngasih tuh UTS atau UAS gitu. Kalau tugasnya itu memang ya kadang cuma 1 sampai 2 latihan gitu kan. Kayak 2 sama 2,3 aja gitu, tapi UTS-nya yang agak ngoyo seperti itu. Ini mulai dari jurnal penyesuaian, neraca lacur. Ya, neraca lacur lumayan, ya kan banyak, gengs. Nanti kalian ini kalian pelajari di semester 1 ya. Jadi ini ada step-stepnya gitu. Jadi kalian harus paham mulai dari awal. Ya, ini kan berhubung aku semester 3. Nah, seperti ini, mulai dari laba rugi, perubahan ekuitas, sampai neraca lagi. Ya. Nggak kelihatan Excelnya. Masa sih? Iya, cuma kelihatan foldernya ini. Ya Allah, Rek. Oke. Sebentar ya, aku carikan.
Aduh maaf. Ya partisipasinya udah 100 sih, nggak bisa masuk aku. Nanti aja wis ya tak kirim di Fatasya, lagi-lagi Fatasya itu. Nanti tak kirim contoh UTS sama UASnya beliau beserta tugas tugas di Busupami gitu ya. Nah itu aja sih, nanti Busupami itu seperti itu kurang lebihnya gitu kan ya. Masalah absen ketat. Jadi kalau kalian offline ya usahakan jangan telat masuknya rek, seperti itu. Nanti absensinya kalian seperti apa, dan belum lagi nanti kalian dimarahi seperti itu kan ya. Tapi beliau enggak kok, beliau tuh sebenarnya sabar. Cuma kalau um, semester 1 ini kalian semester 2 ini udah diajar sama beliau, di semester 3 ini kalian nanti ambil beliau lagi, dan kalian di semester 2 ini kelihatan kayak males dan sebagainya, nanti kalian akan disinisi ya. Sinis beliau di semester 3 gitu. Kelihatan kok dari absensi gitu kan. Kalau aku kan enggak pernah diajar sama beliau di semester 2 gitu kan. Jadi ya kita di absennya juga biasa kan Faiza Frilia seperti itu. Tapi kalau misal aku udah males banget di semester 2, kita akan di sini sama beliau gitu. Itu saya kelihatan. Itu kita balik lagi ke sini. Untuk Bu Ayub tadi nggak tahu. Kalau Bu Wuryaningsih, nah Bu Wuryaningsih ini aku tahu beliau di salah satu acara di organisasi ekstraku dan pemateri gitu kan ya. Nah beliau ini selama ngajar itu sebenarnya anu aja sih. Selama ngajar, selama memberikan materi itu sabar gitu ya beliau. Sabar banget sih, keibuan gitu loh beliau. Terus itu ya cakep, lumayan cakep gitu, enak jelasinnya. Tapi itu untuk mata kuliah, untuk acara itu kan ya, untuk materi itu. Tapi kalau untuk pengantar akuntansi sendiri aku kurang ngerti. Soalnya kata Mas Reski juga beliau ini dosen baru. Nah, kita masuk di Bu Mardiana gitu kan. Adakah anu wali dosennya Bu Mardiana atau nggak jadi wali dosen beliau ya? Bu Mardiana. Ini teman-teman aku akan jelasin semua, soalnya semua dosen ya. Soalnya selain aku ngasih rekomendasi, takutnya nanti kalian nggak dapat beliau ini loh, nggak dapat beliau yang enak-enak ini gitu. Jadi kalian harus tahu kurang lebih dan secara singkat lah tentang penugasan, terus sifat sama karakternya masing-masing dosen seperti itu. Nah untuk Bu Mardiana ini aku dapatnya di semester 2 gitu kan ya. Beliau ini akan menjelaskan setiap pertemuan, akan menjelaskan, dan itu masuk di otak aku gitu loh. Paham lah istilahnya seperti itu gitu. Tapi memang untuk penugasan beliau tidak boleh di Excel gitu kan, tidak boleh di Excel, jadi harus di buku akuntansi. Kalian tahu kan yang panjang itu, dan sampai UTS sampai UAS juga di buku akuntansi itu gitu kan ya. Itu sangat banyak sekali, dan UTS UASnya juga sangat banyak sekali, apalagi ditulis gitu kan ya. Dan tidak boleh pakai pensil yang pertama, terus kalau misal pakai pulpen tidak boleh di tip X gitu. Terus itu beliau juga menyarankan untuk membeli buku gitu. Kalau di angkatanku ya dulu pengantar akuntansi beliau gitu, membeli buku, dan tugas-tugasnya itu berdasarkan di situ gitu loh Rek, berdasarkan buku tersebut gitu sih. Selain beliau itu enak jelasinnya, terus itu juga beliau disuruh menyuruh untuk kita membeli buku gitu. Tapi beliau ini memang agak keras gitu kan, Dek. Kalau Bu Supami itu keras gitu. Kalau Bu Supami itu agak keras, kalau Bu Mardiana keras gitu kan. Jadi naik satu level dari Bu Supami seperti itu. Bu Mardiana emang strength banget gitu loh, dan jangan sekali-kali kalian itu ngomong, kalian itu nggak dengerin beliau gitu saat kuliah gitu, karena apalagi kalian kuliahnya offline seperti itu. Jadi tolong banget untuk dengerin beliau, nanti kalian akan dimarahi nanti seperti itu Rek. Nah untuk tugasnya beliau kan tadi kan di kertas kan ya Rek ya, di buku gitu loh, bukan di kertas. Nah ini contoh penugasannya beliau. Nah, udah kelihatan kan? Seperti ini.
gitu. Jadi di buku rek ngerjainnya. Oh, enggak. Dulu ini harus ngerjain di buku tersebut, di buku cetak itu loh. Buku cetak yang disarankan beliau. Tapi gara-gara aku itu emang arek ngeman banget gitu kan. Aku nggak mau bukuku kotor gitu. Jadi aku kerjanya di sini buku yang panjang itu. Tapi seharusnya wajibnya itu di buku yang itu. Apa buku yang mana? Buku cetak itu, dan buku cetaknya itu wajib dibeli yang pertama, yang kedua itu harus diisi, terus itu yaitu jangan sampai ada tip X seperti itu sih. Nah, nggak enaknya kalau di buku ini kan kita harus membuat tabelnya lagi seperti itu. Seperti ini latihan 1 halaman 1 bab 1 akuntansi dan lingkungannya. Nah, seperti ini. Aku dan misal kalian ngerjainnya di buku ya, kan pakai pulpen. Aku ini pakai pensil dulu tuh salah gitu. Soalnya ya rek takut kotor gitu aja. Gitu. Jadi harus di scan-nya itu harus jelas rek ya. Ini kurang jelas. Nah, ini nih yang lumayan jelas gitu. Nah, ngerjainnya udah mulai di buku rek, ini udah capek kan buat tabel gitu. Latihan 3.3 gitu kan. Oh, nah seperti ini. Nah, ini seperti ini gitu kan. Ini penjelasannya. Misal ada hitung-hitungan dari ini gitu kan, kita hitungnya di buku gitu ya. Seperti itu. Nah, aku mau ngomong beliau ini loh. Nah, beliau ini apa namanya? Ya itu strength, terus itu lumayan lumayan disiplin gitu. Dan ya disuruh membeli buku. Oh iya, aku mau bilang ini. Dulu aku itu pernah ya seangkatan, ini seangkatan diajar sama beliau semua kalau nggak salah. Itu disuruh mengerjakan latihan, semua latihan di bab berapa ya, 4 atau 5 gitu loh. Dan itu deadline-nya cuma 1 hari, bener-bener 1 hari rek, 1 hari 1 malam. Dan alhamdulillah ternyata bab 5 itu ada 42 halaman gitu dalam 1 hari. Dan alhamdulillah juga seangkatan ini tidak tidur sampai subuh seperti itu. Nah, kalau misalnya kalian mau cepetnya aja ya nggak, ya bisa nyuntuh, tapi pasti UTS sama UASnya nggak bisa, pasti itu. Ini pengalaman pribadi yang sangat-sangat nggak enak gitu ya, disuruh ngerjakan 1 bab rek dulu, itu bab 4 atau bab 5 gitu loh. Dan itu kalau enggak 24 halaman ya 42 halaman, pokoknya antara itu. Dan itu ngerjainnya langsung di buku cetak gitu kan. Nah, sedangkan kita kan ada taklim ya dulu ya, ada taklim gitu loh. Dan ya akhirnya sampai subuh dan paginya itu nggak tidur gitu. Nah, apalagi kalau buat aku gitu kan, aku kan nulisnya kan lama banget ya, sering banget itu di kata-katain mukir lah atau apalah gitu kan. Pokoknya lemot banget aku kalau nulis, soalnya harus rapi, harus nggak ada tip ekan gitu dan sebagainya. Seperti itu. Dan teman-teman tuh ya kalau yang nulisnya cepet ya bakal cepet, jam 1 itu udah selesai gitu. Kalau aku sendiri subuh rek baru selesai, jam 3:30 baru selesai, nggak tidur, terus paginya udah kuliah. Itu pengalaman pribadi saya seperti itu. Untuk Bu Mardiana, gitu. Makanya tolong hati-hati ya untuk yang ngambil Bu Mardiana atau yang emang nggak dapet kelas tapi terpaksa ngambil Bu Mardiana seperti itu. Kita balik lagi ke sini. Kita udah sampai di sini kewarganegaraan. Kewarganegaranya Pak Romi Faslah. Nah, Pak Romi Faslah ini ngajar kelasnya Bagas dulu, semester 1 gitu kan. Kelasnya ketangku Bagas, kelas A dulu itu. Jadi aku testinya teman-teman itu bapaknya itu menjelaskan aja sih, bapaknya menjelaskan aja. Seperti itu. Nah, absennya juga dipegang oleh mahasiswa katanya. Mahasiswa, dan beliau ini enak untuk masalah absen dan nilai. Nah, beliau juga sabar, tapi untuk sebagian orang kadang banyak yang anggap beliau ini keras gitu kan, garang gitu. Terus itu penugasan beliau cuma artikel dan UAS. UASnya kalau dulu itu ngerangkum 1 buku gitu. Nah, juga presentasi kelompok dulu sih. Seperti itu.
Untuk Pak Syahirul Alim ini teman-teman kan juga ada kan yang diajar sama beliau, dan aku juga diajar sama beliau di semester 3 gitu kan. Dulu semester 1 teman-teman tuh pengalamannya itu orangnya tuh santai gitu loh. Santai dan nggak terlalu menjelaskan sih. Tapi kalau di semester 3 kemarin itu strength beliau ternyata. Dan kelas B, karena aku kan juga megang kelas B kan dulu kan waktu jadi HMJ itu, pendamping kelas B kan juga dari sama Pak Sahirul gitu kan ya. Beliau ya mungkin gini Rek, enak pol Pak Syahrul, oke Pak Syahrul itu enak, tapi kalian harus dengarkan saya dulu ya, ini pengalaman saya gitu kan, mungkin angkatan ya. Untuk Pak Syahrul kan aku dulu juga, aku malah dulu manajemen SDM, ini apa semester 3 manajemen sumber daya manusia gitu kan gitu. Nah, berhubung kelasku ini online kan full kita pakai laptop gitu kan ya, pakai Google Meet atau Zoom. Nah itu kan ya kita nggak bisa namanya jamin Zoom paketan kita itu selalu ada gitu kan, nggak bisa jamin kalau sinyalnya kita gitu lancar terus gitu. Dan waktu itu memang ditegur 1 kali Rek gitu kan untuk on cam gitu loh. Hal kalau menurut aku kalau ya memang kan ada beberapa dosen yang sih Rek, harus untuk on cam gitu loh. Tapi untuk di angkatanku sendiri tuh waktu itu, bukan angkatanku sih, kelasku itu rata-rata ada kelas tambahan, Rek, kelas pengganti gitu loh. Jadi kan harus pakai 2 perangkat gitu kan. Dan rata-rata kita juga nggak pakai wifi gitu kan. Jadi harus pakai paketan gitu loh. Dan ya kalau paketannya yang terbatas kan juga mungkin salah satunya di di off cam-nya aja gitu loh. Waktu itu emang banyak yang off cam di teguran yang pertama, dan beliau masih mau ngajar. Dan di teguran yang kedua kok pas di kelasku gitu ya, itu memang banyak yang off cam karena ada tambahan kelas itu kan. Dan ya beliau marah gitu, soalnya di absen ini enggak ada beberapa mahasiswa ini kalau di absen ini enggak muncul gitu loh, munculnya baru nanti gitu kan, 10 menit sebelum kelas selesai gitu baru mohon maaf Pak seperti gitu. Terus itu ketua kelasku tuh udah mau minta maaf gitu, tapi beliau tuh udah marah banget kan, muntap mungkin ya, langsung keluar dari Zoom, dan kita tuh masih minta maaf. Dan di PPT di Google Meet itu loh Rek, ada yang ditanyain gitu kan sama beliau terkait materi, tapi orangnya tuh nggak standby, mahasiswanya nggak standby gitu kan, 2 orang gitu kan. Waduh, langsung beliau tuh marah, langsung keluar dari Zoom gitu kan. Dan ketua kelasku sama sekretarisku minta maaf gitu di grup. Dan ya parahnya beliau itu keluar dari grup juga. Ini pengalaman paling wow juga setelah Bu Mardiana gitu kan ya, keluar dari grup. Dan kita semua juga gimana Rek ya gitu kan, akhirnya kita tuh minta maaf satu-satu PC, tapi semuanya cuma di-read aja gitu kan, di-read aja. Dan bahkan tanggal kan aku pernah bilang kan, tanggal 2 itu terakhir input nilai dan revisi nilai di Siakat. Tanggal 1 itu baru keluar nilainya kita, hasilnya semua C, bener-bener C Rek gitu kan. Kita yang emang mungkin anak yang beasiswa atau yang emang rajin atau ambis kan udah mengusahakan dapat A atau B ya, tapi untuk minimalisir nilai C gitu loh, tapi beliau ngasih C Rek gitu. Dan beliau enggak ada tugas sama sekali, enggak ada tugas. Kalau aku ya namanya juga manajemen SDM, yang ngapain gitu kan ya gitu. Terus itu UTS itu disuruh buat makalah aja, minimal berapa lembar gitu toh. Dan UASnya itu disuruh ngeprint itu aja gitu. Dan itu di kolektifkan di ketua kelas gitu. Jadi ketua kelasnya yang, dan nilai tanggal 1 itu kita dapat tanggal 31 kita dapat C semua sekelas gitu kan. Waduh, akhirnya mau nggak mau itu kan juga di kelasku gitu kan ya, akhirnya aku yang menghubungi wali dosenku gitu kan. Wali dosenku kebetulan juga kajur kita gitu kan ya, Pak Sulhan seperti itu. Jadi ya mau nggak mau saya ditelepon sama Pak Sulhan, disuruh menjelaskan semua gitu kan, juga ditelepon juga sama Pak Ihsan selaku sekjur gitu ya. Akhirnya Pak Syahirul mau nanti dibujuk seperti itu. Jadi ya mungkin itu sih pengalamanku gitu Rek. Jadi kalian kalau ngambil Pak Syahirul lagi tolong ya jangan, meskipun orangnya enak gitu kan, mungkin ada beberapa nanti hal-hal yang bikin beliau marah nanti tolong diminimalisir seperti itu.
Pak Syahrul gitu. Di manajemen diri. Manajemen diri ini ada namanya Pak Rian Basit dan Bu Setiani gitu kan. Pak Rian Basit ini aku lagi-lagi enggak pernah diajar sama beliau. Mas Reski 2018 juga enggak pernah diajar sama beliau karena dosen baru, tapi aku pernah omong-omongan sama beliau, pernah diberikan materi oleh beliau di salah satu organisasi ekstra gitu kan. Seperti itu. Nah, Pak Rian Basit ini orangnya suka jelasinnya tuh berdiri gitu. Jadi tapi enak, cakap banget. Dan beliau itu sangat menekankan untuk ini komunikasi dua arah gitu kan. Jadi sangat mengharapkan feedback dari mahasiswa gitu kan, audiens seperti itu. Itu beliau sangat suka di situ, main-main di situ. Tapi beliau tuh enak, terus itu sabar kok Rek, dan orangnya tuh lantang gitu loh. Gak pakai mic dulu tuh. Jadi kan lantang banget kan beliau gitu jelasinnya. Dan beliau itu kalau aku dulu itu kelompokan gitu, di acara tersebut itu kelompokan dan komunikasi aku nggak ngerti, untuk diajar beliau aku kurang ngerti seperti itu. Nah untuk Bu Setiani sendiri itu aku di semester 2 itu aku ngambil 2 beliau gitu. Jadi manajemen diri sama apa yo? Lupa aku Rek. Manajemen diri sama bank dan lembaga keuangan. Nah, aku ambil beliau dua-duanya gitu kan. Enggak apa-apa, soalnya enak beliau gitu kan. Sangat saya rekomendasikan kepada kalian gitu kan, Bu Setiani itu. Orangnya selain menjadi wali dosen gitu kan. Karena ada kan wali dosennya Bu Setiani. Terus itu beliau itu cuma presentasi aja tugasnya, dan tugas-tugas yang diberikan di manajemen diri aku dulu itu sangat subjektif gitu. Jadi banyak banget penugasan tuh yang menurut anda gitu. Jadi kita tuh dibebaskan untuk explore gitu. Jawaban kita terserah wes, dan nggak ada benar salah gitu. Beliau menjelasinya juga enak, dan beliau itu keibuan sekali gitu kan ya. Sabar sekali juga gitu. Nah, tapi juga gitu, kalian kalau ngambil Bu Setiani jangan sampai mengecewakan beliau gitu kan ya. Jangan sampai aneh-aneh di mata kuliahnya beliau seperti itu. Tapi beliau tuh enak banget tuh gitu. Keibuan, sabar, terus tugasnya enak, terus juga enggak berat sama sekali. Kalau di manajemen diri dulu ya enggak berat sama sekali. Terus sebentar aku lihat kan ada enggak contoh tugas. Itu kok buat Google Meet, buat apa buat PPT per kelompok gitu kan ya. Kalau nggak gitu ya buat mind map gitu. Nah, bentar. Contoh penugasan untuk Bu Setiani, manajemen diri semester 2. Tugas semester 2. Nah, bisa kalian lihat ya ini di sini. Aku selalu nge-save semua tugasnya. Ini harus di-save kan dari semester 1. Mumpung dari semester 1 kalian harus itu nge-save semua tugas-tugasnya. Itu bakal penting banget di semester akhir seperti itu. Terus yang kedua, materi-materi kayak presentasi itu kan ya. Ada kan PPT-nya, itu tuh disimpan per mata kuliah kalau bisa, dan per semester gitu. Kalau aku ya udah mulai menyicil itu kan, dan masih acak-acakan kayak gini sih sebenarnya. Manajemen diri C. Tugasnya nih mind map kayak gitu-gitu doang sih lo kan. Mind map, terus jarang kan ada tugas sama beliau. Cuma ini presentasi. Udah gitu aja. Nah, untuk anunya seperti ini. Kelihatan contoh UAS-nya? Enggak, Kak. Itu masih folder. Oke. Bentar ya. Nah, ini contoh UAS. Contoh UAS manajemen diri dari Bu Setiani, dan ini take home, ini sangat enak sekali kan ya. UAS macam seperti ini yang kita cari gitu kan. Beliau emang seringnya tuh take home gitu kan, untuk
tugas gitu kan. Tugasnya itu jadi ya besoknya dikumpulkan. Kan kadang itu jarang banget sih kalau deadline-nya cuma 1 hari, biasanya 1 minggu gitu kan. 1 minggu cuma buat PPT aja gitu kan ya. Cuma ngerjakan review aja gitu. 1 minggu, 1 minggu gitu kan. Enak banget beliau itu. Ujian akhir semester take home manajemen diri. Buatlah rangkuman dari pemahaman kalian masing-masing gitu kan. Ini kan subjektif gitu kan ya. Dan berikan ulasan Anda, udah seperti ini saja gitu kan. Tapi berhubung beliau ini enak banget dinilai dan aku mau nilaiku manajemen diri A, manajemen diriku A itu aku maksimal di situ. Nah ini carilah satu artikel jurnal gitu hari ini. Sebenarnya ini cuma disuruh 1, tapi aku ngerjainnya 2 gitu kan materinya. Manajemen waktu sama apa dulu? Lumayan banyak sih soalnya aku dulu sama percaya diri itu. Dia enak kok jelasinnya rek. Gitu. Jadi jelas banget dan kalau di manajemen diri ini sama Bu Setiani anak-anak itu suka ngasih istilah itu kita itu konsultasi gitu loh sama Bu Setiani malahan. Itu kan apa ya? Enak pokoknya beliau itu ambil beliau aja. Kalau Pak Rian juga enak tapi aku nggak pernah gitu loh. Nggak pernah belajar sama beliau. Nah cuma seperti itu aja. Oh ada kok nomor 3. Ya mengenai itu aja sih rek tugasnya lo kan. Rekomendasikan 1 buku gitu udah itu aja. Nah udah. Seperti itu kalau Bu Setiani ya. Nah kita berlanjut ke Pak Ahmad Muiz. Nah di filsafat ilmu gitu terakhir di filsafat ilmu ada namanya Pak Ahmad Muiz, Pak Faisal dan Pak Sugeng Ali gitu. Pak Sugeng Ali tadi udah ngajar teosofi gitu sama Pak Muiz gitu. Tapi tidak apa-apa kalau kalian ambilnya sama gitu, mau Pak Ahmad Muiz dua-duanya atau Pak Sugeng dua-duanya terserah gitu. Pak Sugeng udah tak jelasin ya tadi ya. Kalau Pak Faisal ini aku gak ngerti orang yang mana gitu kan ya. Gak pernah diajar sama beliau, angkatanku gitu kan ya. Dan belum tak tanyakan ke Mas Reski juga soalnya beliau masih belum tak chat aja gitu. Kalau Pak Ahmad Muiz ini filsafat ilmu, Pak Ahmad Muiz ini presentasi, tugasnya itu presentasi gitu. Beliau ini juga tak rekomendasikan sekali sama kalian gitu. Tapi enak banget orangnya gitu rek. Sabar gitu kan. Tapi memang kalau beliau jelasin itu kadang pakai bahasa Inggris gitu kan ya. Beliau memang udah berumur, tapi beliau pakai bahasa Inggris. Jadi ya untuk kaum-kaum seperti aku yang harus mencerna gitu kan lebih lambat dari teman-temannya seperti itu. Beliau kalau membuat penugasan itu jelas gitu. Jadi ada step-stepnya rek. Itu aku paling suka dari beliau. Jadi kita tuh bahkan juarang sampai nggak pernah loh PC beliau untuk tanya maksudnya penugasan ini tuh apa. Saking jelasnya penugasan beliau gitu. Dikumpulkan hari apa, deadline-nya berapa, persyaratan tugasnya apa gitu. Udah jelas sekali seperti itu. Tapi memang beliau ini di semester 2 dan 3 aku kan ambil beliau terus itu diwajibkan untuk membeli buku. Wajib membeli buku gitu kan. Dan beliau juga yang menjualnya seperti itu. Tapi kalau aku sendiri itu kan pilihanku ya. Kalau pilihanku sendiri itu aku belinya itu di Shopee aja gitu kan sama teman-teman gitu. Jadi kayak ongkirnya lebih murah tentunya. Terus itu juga kalau lebih banyak kan biasanya kan lebih murah juga kan buku gitu. Dan itu agak jauh gitu loh perbandingan harganya di Pak Muiz sama di Shopee tentunya gitu. Kalau di Pak Muiz memang ori banget gitu. Tapi kalau aku sih untuk yang ini kan ya nggak munafik aku bilang kalau ini buku ini cuma tak baca ya di semester itu aja gitu kan. Di semester selanjutnya itu belum tentu tak baca lagi seperti itu. Beli di Shopee gitu kan ya murah gitu kan. Tapi seharusnya sih beli di beliau gitu. Seperti itu. Nah, beliau ini tugasnya beliau nanti akan menyuruh ketua atau sekretaris membuat kelompok per kelas gitu loh. Jadi kelasnya nanti dikasihkan silabus gitu kan ya. Ada berapa bab sih kita misal 12 ya udah kalau di kelas ini dibagi menjadi 12 kelompok seperti biasanya ketua kelas atau sekretaris yang bagi seperti itu. Dan itu biasanya terserah kalian mau urut mim, mau atak, mau milih sendiri terserah di situ. Gitu. Terus presentasi itu kalau tugas kelompok ya itu presentasi sama
buat makalah gitu. Dan makalahnya tuh harus minimal berapa persen di Turnitin gitu, dan beliau memang cek di Turnitin gitu. Jadi kalian harus mulai belajar mengoperasikan Turnitin juga dan ngikuti pelatihan Turnitin ya. Tapi kalau sampai sekarang itu perpustakaan UIN Malang itu mengadakan pelatihan Turnitin itu setiap minggunya, tapi pasti ada syarat untuk mahasiswa akhir gitu. Jadi agak susah gitu. Jadi kalian cari nilainya seperti itu. Kalau PPT itu terserah kalian, terus acaranya jumlahnya harus sama. Misal audiens tanya ke pemateri itu 5, ya pemateri nanti nanya ke audiens itu 5 gitu, seperti itu. Dan penugasannya itu ada setiap minggu, setiap pertemuan gitu. Jadi kalian kan habis presentasi ya, ini teman kalian habis presentasi, itu pasti ada tugas namanya ngerangkum gitu kan, resum, seperti itu aja. Seringnya itu resum seperti itu, dan itu nanti di DFK seperti itu sih kalau aku gitu. Itu dikumpulkan di Google Classroom. Beliau itu enggak suka di e-learning, ya enggak suka apa enggak bisa enggak tahu. Beliau sukanya di Google Classroom seperti itu. Jadi kalian nanti terserah mau download Google Classroom apa enggak, itu terserah gitu. Terus itu apa ya? Itu beli buku, terus itu absensi juga beliau yang bakal satu-satu nanti di absennya gitu. Jadi dipanggili namanya, pas nanti kan ditanyain bagaimana kabarnya, terus rumahnya di mana, seperti itu udah biasa, oke. Terus makalah, contoh tugas dan UAS ya. Contoh tugas dan UAS. Ini aku di semester 3 tapi studi fikih. Udah kelihatan? Udah Kak. Nanti semua makalah sama PPT kalian harus kumpulkan di sini. Seperti itu, dikumpulkan di sini ya nanti. Nah, penugasannya beliau juga di sini gitu kan, pasti itu kan. Ini resum kelompok 1 dan kelompok 2 gitu. Nah, ini tugas yang biasa aja sih biasanya. Ini paper ini ada dijelaskan sama beliau. Biasanya itu penugasannya beliau dijelaskan di Google Meet gitu loh. Kalau harus apa. Jadi kalian catat aja ya nanti. Misal nggak tahu tanya teman gitu. Harus minimal Sinta berapa, terus tugasnya apa gitu. Tuh ditanyakan. Nah, untuk nah ini pasti beliau ngoreksi satu-satu makalahnya. Nah, ini buktinya ini. Assalamualaikum, tolong makalah kelompok ini direvisi, diberi footnote dan ditambah satu sumber dari jurnal gitu. Dan beliau ini pasti pakai jurnal, seringnya pakai jurnal. Jadi kalian lagi-lagi harus belajar cari jurnal yang bereputasi dan valid seperti itu. Resum materi lagi, cuma resum aja loh, resum dan komentari. Review jurnal. Nah, ini review jurnal untuk ini tugas yang aja. Ini ya seperti ini, mencari artikel atau jurnal ilmiah yang relevan gitu kan. Dan harus terakreditasi nasional. Nah, ini terindeks minimal Sinta 5 sampai 1, internasional lebih bagus gitu. Jadi lagi-lagi harus cari di Sinta gitu kan. Nah, ini seperti ini aja sih. Nah, udah seperti ini. Nah, ini untuk UASnya. UASnya nggak tahu kok bisa double ini ya triple malahan. Aku
dulu UASnya itu yang pertama ini kan searching of Syariah Economic Journal gitu. Cari 5 jurnal ekonomi syariah, boleh milih minimal Sinta 2 dijadikan 1 dalam file gitu. Seperti ini. Sudah. UAS yang kedua aku membuat artikel tentang aktivitas ekonomi kontemporer dalam perspektif fikih gitu kan. Nah, ini udah kompleks di sini persyaratannya harus individu, minimal 10 sumber rujukan, 60% jurnal, 40% buku gitu kan. Nah, ini nilai UAS ditentukan lewat hasil Turnitin. Jadi kalian harus punya akses untuk Turnitin seperti itu. Dan yang terakhir UASku yang ketiga itu hafalan. Sebenarnya itu hafalannya via VC ya, 5 ayat tentang ya ekonomi kontemporer itu tadi gitu. Tapi anak-anak nego, jadinya di video aja Pak gitu kan. Udah di video. Itu bukan baca sih hafalan. Jadi hafalannya di 8 ayat dulu gitu. Untuk Pak Faisal enggak tahu, untuk Pak Sugeng enggak tahu. Oh iya, aku mau ngasih tahu lupa. Ini Bu Mardiana UAS ya, UTS sama UAS. UASnya tadi kan apa namanya full di kertas gitu kan, kita ngerjakan soal gitu kan ya, dan diberi waktu gitu kan ya. Nah kalau UTS-nya dulu aku tuh 2 kali gitu kan, 2 kali. Jadi UTS-nya dulu itu selain mengerjakan itu kan untuk step yang pertama kita tuh VC sama beliau Bu Mardiana, dan kita dikasih soal, dan soalnya enggak disuruh menjelaskan semua itu, enggak, kita disuruh menjawab aja 2, kayak mencongak gitu loh, 2 soal dari beliau gitu loh. Kayak apa anunya seperti misal ini membeli ini, terus ini membeli ini, jurnalnya seperti apa gitu kan, misal kas pada apa gitu kan, apa pada apa, seperti itu. Itu cuma 2 soal aja aku dulu UTS-nya, dan terus itu yang step kedua disuruh ngerjakan soal gitu. Seperti itu gitu kan ya. Terus UAS-nya full mengerjakan soal aja. Nah, untuk Bu Supami tadi lupa, Bu Supami itu seluruh penugasan itu selalu dikirim di grup selalu dikirim di grup gitu. Jadi habis ngerjakan di Excel harus paginya tuh assalamualaikum anak-anak, silahkan tugasnya dikumpulkan, itu langsung dikumpulkan di grup semua seperti itu. Tapi kalau untuk UAS dan UTS itu dikirimnya via email, dan jangan sampai telat. Kalau sampai telat nanti dikurangi. Belum lagi nanti kalau kalian salah dikurangi juga seperti itu. Nah, selesai ya. Kita langsung masuk di pertanyaan. Pertanyaan di grup WA, di chat pribadi. Yang pertama, apakah nilai B atau C itu harus diulang? Ini teman-teman banyak nggak sih yang dapat nilai C? Angkatan 21 ini. Banyak, Kak. Banyak yang dapat C ya. Silakan diulangi. Ya, silakan diulangi lagi ya di semester selanjutnya. Nanti insya Allah semester selanjutnya akan lebih berat seperti itu. Oh ya, seperti itu. Jadi apakah nilai B atau C itu harus diulang? Nah, kita bicara di nilai B. Nilai A itu banyak sekali loh yang tanya ke aku, nilai B itu harus diulang apa enggak, Kak? Enggak perlu, nilai B itu udah sangat bagus gitu kan. Kalian harus buat batasan nilai kalian. Kalau aku maksimal itu minimal tuh dapat B, maksimal dapat A dong. Minimal tuh B, jangan sampai C gitu. B itu udah jelek gitu kan. Kalau menurut aku gitu kan. Jadi ya B plus atau A gitu aja. Kalau B itu enggak perlu diulang tuh udah bagus banget gitu kan ya. Untuk anak yang biasa-biasa aja. Tapi kalau C itu juga enggak perlu ngulang gitu kan. Ya enggak perlu ngulang sih, tapi kalau kalian mau ngulang juga enggak apa-apa. Dan Pak aku pernah ditelepon juga Pak sama Pak Kajur sekaligus Waldosku. Itu nilai C itu enggak perlu ya. Masalah Pak Syahirul tadi itu. Nilai C itu sebenarnya ini untuk mata kuliah apa dulu? Kalau untuk mata kuliah inti seperti di semester 3 seperti manajemen sumber daya manusia, pemasaran, keuangan, itu wajib diulang gitu kan. Soalnya jangan sampai itu kan SKS-nya kan besar kan 3 gitu. Jangan sampai itu dapat C gitu loh. Dan jangan sampai transkripmu itu nanti ada C di mata kuliah inti seperti itu. Tapi untuk mata kuliah yang biasa-biasa saja seperti penunjang kayak
filsafat atau apa itu dapat C apa boleh Mbak? Sebenarnya juga tidak boleh gitu loh. Usahakan kalian juga ngulang seperti itu, dan ngulangnya kapan Mbak? Ngulangnya nanti di semester yang udah tinggi gitu kan, semester 7 atau semester 8 itu ngulang gitu. Dan harus disesuaikan juga dengan semester yang kalian ulang itu. Misal semester 2 Mbak, oh ternyata mata kuliah filsafat ilmu aku dapet C, terus aku itu kan di semester 2, berarti kalian ulangnya harus di semester genap juga. Terserah di semester 4, 6, 8 gitu. Tapi kalau bisa sih di semester yang udah tinggi gitu kan, udah bebas gitu kan. Enggak, bebannya tuh sedikit gitu loh. Gitu. Kalau B enggak perlu diulang, kalau C usahakan ngulang seperti itu. Nah, nanti ini juga berpengaruhnya ke IP dan IPK kalian manpol, pokoknya jangan sampai C gitu kan. Nah, yang kedua, apa prasyarat mengambil mata kuliah di semester 2? Enggak ada prasyaratnya sih, Tapi kalau untuk semester 3 ada prasyaratnya gitu. Prasyaratnya apa? Gini. Di semester 3 itu ada namanya mata kuliah studi fikih sama studi Al-Quran hadis. Berarti kan keagamaan kan, Nah, itu hubungannya sama nilai mahatnya kalian gitu. Misal kan emang nilai mahat kan belum keluar emang di semester 1 seperti itu. Kalau aku dulu baru keluar tuh selesai semua di semester 2 baru keluar seperti itu. Dan tasihih itu juga harus diselesaikan. Nah, untuk masalah itu akan berpengaruh di semester 3 kalian. Misal mahatnya kalian ini nggak lulus, kalian di semester 3 bakal dipastikan nggak bisa ambil studi fikih sama studi Al-Quran hadis gitu. Dan nggak bisa kalian klik juga waktu KRS-an diakat gitu. Meskipun kan ngotot kayak gimana nggak bisa gitu. Jadi harus lulus mahat ya. Di semester 2 ini harus dimanfaatkan seperti itu. Nah, untuk nomor 3, apa prasyarat mengambil mata kuliah tambahan di semester 2? Semester 2 kan 20 SKS, maksimalkan 24 SKS gitu kan. Itu boleh nambah, tapi tidak disarankan oleh kajur gitu. Soalnya kelas kalian aja udah nambah sampai G gitu kan. Berarti kan kemungkinan ada tambahan untuk dari cutting kalian gitu. Ya udah nanti diselesaikan 20 SKS itu aja. Jadi ya normal-normal aja lah kita gitu, jangan nambah gitu kan, jangan yang beda dari yang lain seperti itu. Terlalu semangat nih. Iya, tapi ada kok teman-temanku juga saking ambisnya tuh maunya 24 SKS selesai, tapi ya aduh nggak bisa deh gitu. Dan gini, waktu KRS-an itu tolong bener-bener dilihat mata kuliahnya ya, jangan sampai salah. Misal kalian salah di
lagi karena lumayan ribet gitu kan ya. Ya seperti itu saya kira-kira. Dan apa namanya, tak kasih tips ya buat KRS-an itu, penyakitnya itu pasti setiap tahun itu loh tergoda sama namanya HP gitu. Jadi kalau bisa kalian itu nyatet jadwal kuliahnya kalian. Kan aku udah bilang kan di Google Meet yang pertama itu suruh buat plan A, plan B untuk jadwal kuliahnya seperti itu. Itu misal dosen ini kan langsung pindah ke plan B gitu. Entah terserah wis, entah mau pindah mata kuliah tertentu aja di plan B atau semuanya langsung di plan B, terserah. Tapi kalau semuanya di plan B langsung pindah itu kadang menghabiskan waktu gitu kan. Nah, tipsnya itu yaitu jangan buka HP rek terserah wis, temennya kalian ini mau dapat kelas atau nggak dapat kelas terserah, itu nanti gitu. Ya memang agak jahat gitu, tapi itu untuk kebaikan kalian juga biar dapat kelas gitu loh. Temen kalian kan biasanya ngespam gitu, aku oleh kelas, aku bareng awakmu. Itu jangan diraukan wis nanti ini gitu HP gitu kan. Gitu aja sih mungkin dari anuku apa sharingku hari ini. Apa ada yang mau ditanyain? Kak, saya mau nanya, Kak. Iya, boleh. Itu KRS itu maksud pilih sendiri itu sesuai yang tadi Kakak jelasin atau ada pelajaran yang lagi itu, Kak? Kalau di Siakat itu seperti ini. Sebentar. Kan di Siakat itu ada 36 ya, Kak. Nah, itu pilihnya tuh gimana? Pilihnya itu cuma berapa matkul? Apa semuanya, Kak, gitu? Itu masih bingung saya, Kak. Oke. Gini. Pasti buka sih, kok ini. Iya, buka Siakat. Buka Siakat, oke. Tapi bukanya tuh yang bukan yang pemasaran ya, tapi penjadwalan gitu. Itu nanti KRS. Iya, ada kalau nggak salah 100 lebih kok kalau di penjadwalan, dan itu untuk angkatan semua gitu dari 2018 sampai 2021 gitu loh. Jadi ya harus teliti nanti waktu KRS-an seperti itu. Mata kuliahnya cuma di semester 2 aja yang diambil. Yang udah aku jelasin tadi. Oh ya, Kak. Baik, Kak. Terus ini, aku baru ingat untuk KRS-an itu sebenarnya urut rek. Bukan urut apa ya? Aku lupa sih urutnya itu urut dari tahun gimana aku lupa ya. Pokoknya nanti itu urut gitu loh, entah itu harinya atau harinya itu Senin semua langsung Selasa apa gimana lupa aku, atau kelasnya atau apa itu, pokoknya ada salah satu yang urut gitu rek gitu sih. Lupa aku soalnya kan KRS-an kan ya kita panik gitu kan, pasti nggak pernah nge-screenshot juga aku dulu. Ada lagi yang ditanyain? Tanya, Kak. Oke, makasih, Kak. Iya. Ini mungkin di luar yang dibahas. Apa UIN itu nggak bisa kampus Merdeka? Nggak bisa. Gini, aku kan mau daftar kampus Merdeka ya. Iya. Gini, aku sebenarnya itu tahu ini dari cutting ya, Mas Alvin itu. Mas Alvin tuh pernah buat story di WA gitu kan. Gitu. Nah, itu beliau tuh nge-screenshot kalau beliau mau daftar kampus Merdeka itu nggak bisa, soalnya nama kampusnya tuh nggak ada, dan aku buktikan sendiri itu juga nggak ada gitu. Ternyata aku juga nggak ngerti sih, UIN kita aja Pak UIN semua itu yang nggak ada gitu sih. Sampai sekarang juga masih belum bisa gitu. Dan kemarin juga ada yang tanya ke aku sih maba, dan ya memang nggak bisa, belum bisa apa nggak bisa nggak tahu. Oh, terus sama gini, Kak. Kan misalnya kita untuk semester 2 ini nggak dapat yang sesuai pemasaran. Nah, terus kita ngambil materinya semester depan. Misalkan kan semester 4 atau semester 6 supaya nutup. Nah, nanti pada saat semester 4 kita menyelesaikan yang semester 2. Itu bisa nggak? Jawabannya tuh bisa-bisa, tapi ya balik lagi kita tuh kan tidak direkomendasikan gitu loh sama kajur sama sekjur gitu. Kajur sih tentu
terutama. Soalnya selain ngambil kelasnya kakak tingkat, terus yang kedua itu nanti kalian nggak dapet apa ya, nggak sama gitu loh kelasnya sama kakak-kakaknya gitu. Dan ya namanya nggak direkomendasikan gitu ya, jadi susah untuk minta persetujuan dari wali dosen, biasanya seperti itu. Dan wali dosen itu biasanya tanya apakah semua mata kuliah di semester ini sudah kamu ambil, seperti itu. Oh, berarti nanti kalau misalnya kita kayak gitu, mau kayak gitu, nunggu ACC dari wali dosen ya? Tapi itu nggak bisa diulang loh ya. Pelaksanaan KRS nggak bisa diulang. Jadi kalau misal kamu mau chat wali dosen, berarti kan kamu udah yakin sama jadwal kuliah yang kamu ambil itu gitu loh. Jadi Mbak mau aku ralat, Mbak mau KRS-an lagi, nggak bisa gitu. Jadi mau nggak mau nanti ya itu hasilnya seperti itu. Oh ya. Berarti Oke, maksudnya makasih, satu klik gitu Jadi Kak? Kak harus Apa gimana, Kak? benar-benar lihat jadwalnya berarti ya Kak ya? Nah itu yang aku bilang, jangan sampai kalian tuh terkecoh sama namanya HP. Wes pokoknya kalau kalian KRS-an di Ma'had itu cari wes yang sepi gitu loh. Soalnya KRS-an ini kan per fakultas itu beda-beda biasanya jadwalnya gitu loh. Jadi gini, kalian nanti tak kasih jadwal untuk KRS-an fakultas mana yang duluan, dan kalian coba lihat ya temennya kalian tuh KRS-an kayak gimana gitu ya, biar tahu pandangannya. Kalau aku ngejelasin kayak gini mungkin kalian masih bingung ya. Nanti fakultas apa gitu loh, kalian cari temennya kalian di Ma'had yang fakultas itu, nanti kalian lihat nimbrung gitu loh KRS-nya tuh kayak gimana, seperti itu. Mau nanya Kak, berarti itu kita satu kali pencet gitu Kak? Apa gimana Kak? Enggak. Untuk KRS-an tuh selagi belum kalian cetak itu bisa kalian edit, terserah aku mau pindah dosen mau pindah apa terserah gitu. Tapi kalau udah kalian cetak itu bisa sebenarnya bisa sampean edit lagi, tapi nanti takutnya kelas yang udah sampean ambil terus nanti misal kelas ini misal ada anak yang baru KRS-an dan ngeklik anu punya sampean itu, nanti kelasnya sampean yang hilang malahan, seperti itu. Jadi aku menyarankan kalau udah cetak itu udah jangan diedit, terserah mau dosen ini cocok apa enggak, mau hari ini cocok apa enggak, udah pakai itu aja, seperti itu. Berarti kita itu apa namanya milih-milih itu mentingin dosen sama jamnya dulu Kak ya, nggak usah mikiri kelas gimana Kak? Iya, kalau aku sih gitu, sama hari saya sebenarnya Rek. Tapi kalau ya kan nggak mungkin kalian sehari itu kelasnya, apalagi kalian offline, lagi-lagi offline gitu kan, kelasnya itu kalau kita online kan bisa 2 perangkat gitu, kalau kalian kan nggak bisa dibagi 2 gitu kan. Jadi ya itu harus di bener-bener, kalau hari Senin aku cuma ini sama ini, Selasa ini aja gitu, itu harus dianu juga sama anunya kalian juga, apa kepentingan kalian juga kan. Kalian ada tasih, Mbak aku mau tasih jam 8 sampai jam 10, bisa tak ini jam 8 sampai jam 10 tak kosong, ya terserah kalian kan, kalian yang nyusun jadwal, seperti itu. Ya berarti 1 minggu tuh misalnya ada 5 matkul, ya berarti cuma kita belajar cuma 5 itu Kak ya, nggak bisa double-double Kak? Iya, itu aja. Ya, Misal makasih, Kak. mau kalian maksimalin dari Selasa tok ay Rebo aku mau libur Kak, ya terserah kalian. Terserah wis. Terus ya jangan itu sih bergantung sama teman, lagi-lagi jangan bergantung sama teman. Wah aku prene Kemis kon prene Rebo kok gak podo, gak masalah, udah gak masalah wis. Pokoknya jangan bergantung sama temen gitu. Nanti di semester selanjutnya ya bisa ketemu gitu lagi gitu kan. Oh iya, ini pertanyaan yang lupa aku cantumin di Google Meet, di Excel itu gini, Mbak, apakah kita tuh wajib ngambil mata kuliah dosen wali kita gitu kan? Kan tadi ada namanya Pak Muiz gitu kan. Aku nggak cocok Pak sama setelah sama jelasin ini nggak cocok sama Pak Muiz, aku mau ngambil Pak Sugeng aja. Tapi aku ini wali dosennya Pak Muiz gitu. Ya terus nggak masalah gitu. Mau kalian ambil yang lain juga nggak masalah gitu. Pokoknya cocok-cocoknya itu dari kalian sendiri yang bisa ngelihat kalian itu cocok apa enggak di situ gitu. Jadi ya mungkin minusnya cuma sungkan gitu aja sih ya. Sungkan tuh dosen waliku dewe rata Joko ini kan, sungkan aja. Tapi kalau menurut aku sih enggak usum wis sungkan-sungkanan kalau masalah seperti ini gitu loh. Terserah kalian mau cocoknya seperti apa, di mana dan siapa dosennya, seperti itu. Tapi kalau positifnya ngambil
mata kuliah yang diajar dosen wali itu kadang kalau kita kalau kita pinter di situ, kita aktif di situ, itu inget dosennya, oh ini anakku gitu dosennya. Seperti itu. Dan misal kita ada masalah pun di situ itu biasanya enak itu loh buat komunikasi, entah itu langsung di telepon atau di WA atau gimana, itu enak itu untuk penyelesaiannya gitu sih. Ada yang tanya lagi? Kak, Kak, izin jadi gini, bertanya, Kak. Kak. Oh, Ya, Kak, izin bertanya, Kak. ya wis ya. Kak, kan kita kan apa? Itu kan KRS-an itu kan ada jadwalnya ya, Kak, di kalender akademik itu kan Fakultas Ekonomi kalau nggak salah terakhir ya, Kak. Itu kalau misal kita itu sudah bayar itu nggak bisa langsung KRS sendiri atau nunggu jadwalnya itu, Kak. Jadwal dari fakultas. Tetap nunggu jadwal sih. Ya kalau kita tanggal 24 ya tanggal 24. Misal kalian mau tanggal 17 sudah bisa, enggak anu jadwalnya nanti. Kan udah diatur sama lah anak ini fakultasnya ekonomi ya pasti nanti gitu loh. Di misal tanggal 17 besok gitu kan ada yang KRS-an gitu ya. Terus kalian mau KRS-an juga tuh enggak ada menunya di penjadwalan, enggak bisa diklik gitu. Pasti masih penjadwalan yang kita lihat itu masih sekarang itu. Belum bisa KRS-an. Kalau KRS-an nanti bisa di pinggirnya. Jadi KRS Oh iya, Kak, makasih, Kak. Kak. Ya gimana? Kita Bisa. milihnya KRS tuh di menu yang mana? Menu KRS apa menu? Memang ada menu KRS, menu penjadwalan. Oh iya, Kak. Ntar aku tak baca. Makasih, Kak. Ya, baca chat. Nah, untuk masalah ini kan belum ada. Udah ada SK-nya sih, Re. Tapi aku tuh ambigu sama anunya itu udah pernah tanyakan ke ketangku gitu kan ya, ke Mas Bagas gitu. Untuk teman-teman angkatan 21 yang online ini, apakah di offline kan juga gitu kan. Untuk poin yang kedua, aku ingat di SK, poin yang kedua itu kan luring untuk seluruh angkatan 21 dan 20 gitu kan ya. Itu katanya tuh offline semua, tapi untuk masalah wajib ma'had atau enggaknya itu aku kurang ngerti gitu loh. Nanti bisa ditanyakan ke Sista Uni gitu kan, musyrif atau musyrifah di kamarnya masing-masing itu yang lebih update terkait ma'had seperti itu deh. Ada yang tanya lagi? Terserah wis kalian mau tanya apa. Kak mungkin bisa memberikan gambaran umum atau singkat mengenai alur KRS-nya, Kak. ya Kak, masih agak bingung maksudnya Kak dari tadi kok ngerti. Alur-alurnya aja, Kak. Maksudnya proses misalkan penjadwalan, setelah penjadwalan gimana, terus konsultasi dengan dosen wali itu bagaimana, terus aku juga kurang sih, ngejelasinnya ke kalian ini agak susah soalnya ndak bisa ngasih apa ya gambar secara realnya itu loh kayak gimana gitu. Makanya selain tak jelasin di sini nanti teman-teman yaitu tadi lihat fakultas yang lain gitu ya. Untuk alurnya sendiri itu pasti bayar UKT ya. Pasti bayar UKT gitu kan. Oh ya bayar UKT, terus itu kita di menu penjadwalan. Menu penjadwalan nanti itu tak buka nulis. Ya, bingung aku. Siakan. Oh. Siakan. Oh, di menu penjadwalan apa KRS yo? Nyata kok ada KRS. Aku lupa. Ada Kak, tapi belum disetujui kalau di sini. Iya, makanya tuh ini fungsinya wali dosen. Nanti kalian konsultasi, kalian ditanyain apakah sudah gini. Misal sudah, nanti tolong orangnya nge-ACC dan kalian disuruh ngecek. Kalau sudah, biasanya KRS telah disetujui dan warnanya tuh hijau seperti itu. Ya, aku lupa nanti ini di menu penjadwalan apa KRS. Nanti tak carikan sih di chatku. Sebenarnya ada, tapi aku lupa. Tuh, untuk di penjadwalan ya. Tapi
saya ingatku penjadwalan. Tapi yo nanti tak carikan wis. Takut salah juga ya aku. Makanya kan ada grup KRS akhirnya gimana tadi? Katanya nggak ada KRS. Di menu. Nah ini nanti entah ya di KRS apa di penjadwalan, nanti tak carikan infonya. Nanti di sini loh Rek, di sebelahnya Nun nanti ada kolom lagi di sini seret gitu kan. Nanti ini di sebelahnya ini bisa diklik gitu kan. Diklik dan ini nanti urut lupa aku. Urut hari atau urut mata kuliah atau urut dosen aku lupa atau bahkan urut angkatan aku juga lupa. Udah ya habis bayar KRS, bayar UKT, terus itu diklik di sini semua. Kalau udah selesai itu cetak jadwal kuliah. Nanti kalau udah gitu masuknya di KRS kalau nggak salah. Di KRS. Nah, seperti ini gitu kan ya. Nanti udah selesai, nanti kalian cetak KPS. Cetak KPS ini nanti bentuknya PDF gitu kan. Saya carikan ya. Habis cetak KPS nanti bentuknya seperti apa? Seperti ini. Ya. Oh, ini mumpung udah ada yang keluar tak lihatkan di HP aja ya. Soalnya aku ngejarnya di HP. Nah, nanti seperti ini ya. Seperti ini nanti ya, ini bisa kalian screenshot wis. Seperti ini manajemen menyediakan hasil KPS dan KHS. Seperti ini. Nanti sebentar KPS. Nah, ini kan kelihatan ya. Ini KPS yang udah aku cetak, bentuknya PDF. Yaudah nanti kelihatan nomor, kode, nama mata kuliah, SKS, dosen, hari, pukul, dan sebagainya. Nah, ini gini, Rek. Gini. Ini kan aku kan mahasiswa online gitu kan ya. Jadi aku menyerahkan KPS-nya ini dalam bentuk soft file melalui WA gitu. Tapi untuk kalian angkatan 21 ini belum tak tanyakan apakah minta persetujuan KRS itu offline atau online seperti itu. Nanti tak tanyakan ke Sekjur. Nanti infonya tak kasihkan ke Mbak Fatasya. Okay? Itu kalau kalian offline kurang lebih sama dengan angkatan 2019 gitu yang pernah offline juga. Dan itu nanti menyerahkan ini bentuknya itu print out gitu atau hard file ya. Dan itu itu kan ada tanda tangan dari dosen wali dan petugas BAK fakultas. Kalian harus menemui beliau-beliau itu gitu. Dan itu nah ini gunanya grup dosen wali gitu loh. Kalian tanya apakah kan harus bareng-barengan gitu loh, kolektif aja biar beliau ini enggak capek gitu loh untuk nemuin kalian gitu. Segrup itu wes janjian udah KRS-an semua, ayo hari ini di jam ini itu tanya gitu loh ke dosen wali apakah kalau semua udah bisa ya mahasiswanya udah bisa baru tanya ke dosen wali apakah hari ini hari tersebut di jam tersebut beliau itu ada di fakultas gitu untuk meminta persetujuan KRS gitu. Tapi ini coba tak tanyakan dulu. Terus itu udah
Itu aja sih. Kak, mau nanya Kak. Ya. Kalau misal kita KRS-nya barengan sak kelas tuh mungkin dah Kak? Kalau kumpulnya aja ya bisa Rek. Tapi kalau Nggak, maksudnya kalau misal sekelas, misal nututi sekelas semua sama semua, oh, itu ada tak Kak kayak gitu Kak? ini pertanyaan paling sering ya. Sebenarnya itu bisa-bisa, cuma kemungkinannya sangat kecil. Soalnya ya namanya KRS, kecuali kalau gini, misal kalian janjian satu kelas, tapi ini nggak bisa satu kelas aja, harus semua kelas gitu loh. Misal, kelas A kamu ngambil kelas A semua, wes, kelas D ngambil kelas D semua, itu baru bisa, Rek. Itu bisa santai gitu kan, nggak cepet-cepet. Tapi ini kan ada beberapa mahasiswa mungkin yang, aduh aku bosen, arah-arah sak kelas, aku bosen di kelas D terus gitu kan. Itu sulit gitu loh untuk menyatukan itu gitu loh. Misal kalian mau menjanjikan bisa jamin satu angkatan ini bisa ngambil kelasnya itu sesuai di semester 1, ya gak apa-apa. Dan dosen wali juga memperbolehkan itu, Kajur juga memperbolehkan itu gitu loh. Tapi itu kemungkinannya sangat kecil gitu. Dan misal enggak ada ada perjanjian seperti itu, semua kelas itu ya nggak bisa untuk satu kelas lagi itu di semester 1. Kemungkinannya sangat kecil, soalnya ya cepet-cepetan, terus ya pasti dong semua mahasiswa maunya di dosen yang enak sesuai rekomendasi aku tadi. Seperti itu. Tapi untuk per kelompok kecil-kecil, misal Mbak aku 5 orang aja Mbak sekelas terus gitu, itu bisa, tapi kemungkinannya juga sangat kecil, mungkin sama di beberapa kelas aja gitu, di beberapa mata kuliah aja gitu. Udah pernah tak buktikan juga 2 semester itu susah gitu loh. Nah, Kak, mau tanya, Makasih Kak. kan Iya. sebelum KRS tuh tadi nemu chat wali dosen ya, itu chatnya gimana maksudnya Kak tuh? Apakah bilang saya mau ke KRS atau gimana gitu? Yang pertama dosen wali itu pasti tahu jadwal fakultasnya itu akan KRS gitu. Jadi beliau insya Allah akan standby di WA gitu kan. Kalau orangnya standby gitu, aduh, aku kan lupa sih kalau itu online gitu ya. Kalau offline aku kurang ngerti gitu. Ya lagi-lagi itu saya grup dosen wali itu lo manfaatkan. Entah kalian mau bilang minta persetujuan KRS, itu tanya aja sama beliau di grup dosen, coba apakah meminta persetujuan wali dosen untuk angkatan 21 dengan wali dosen ini itu secara offline atau online seperti itu. Kalau online ya seperti aku tadi, kalau offline ya seperti yang 2019. Udah, makasih Kak. Iya. Ada yang tanyain lagi? Oh ya, untuk banding UKT ya, aku mau bilang di sini, nanti kasih tahu teman-teman ini juga. Untuk yang banding UKT setiap tahun itu ngasih tahunnya itu lewat PDF ya, PDF gitu, dan bisa diakses di website gitu kan. Nah, aku tahunya tuh website tahun yang kemarin gitu loh. Nanti coba kalian update-nya di situ aja gitu. Sambil tak tanyakan juga ke Kajur gitu. Soalnya untuk masalah ini itu juga Kajur enggak bisa janjiin kapannya, soalnya kan ini kan SK kan, surat keputusan dari rektor gitu loh, dari atas gitu loh, jadi kita nggak bisa anuin kapan gitu. Hari ini coba tak tanyakan sama sekalian wali dosen yang belum ada kontaknya, aku carikan juga hari ini. Nanti sore nanti aku kabari lagi. Nah, aku lupa. Kayaknya nggak perlu deh ya. Ini dibedah satu-satu wali dosennya. Cukup dosen aja. Ada yang tanyain kan lagi? Katanya hasil keputusan banding UKT kan di PDF kan Kak ya. Terus misal Kak di Syakatnya tuh nggak muncul turunnya UKT, tapi di PDF ada tuh, kita harus konfirmasi kemana Kak? Misal. Oke. Nah gini, untuk masalah itu aku gini, di Syakat itu belum tentu kalian keterima dan belum tentu juga kalian ditolak gitu loh. Kan di anu kan udah ada tulisannya kan di website yang dulu kalian daftar itu kan gini, sebentar.
Diinformasikan kepada mahasiswa yang mengajukan penyesuaian UKT semester aktif untuk tidak melakukan pembayaran UKT registrasi sebelum terbitnya SK Rektor sebagai dasar penyesuaian UKT tersebut. Demikian harap diperhatikan. Seperti itu. Jadi kalau di Siakat itu aku kan kemarin kan Google Meet juga sama penerima KIP yang lainnya. Itu kata Pak Fahudi sebagai sebagai perwakilan dari bidang kemahasiswaan itu katanya kalau di Siakat itu setiap awal semester itu pasti rancu, pasti di-set ulang, dinolkan lah seperti itu. Jadi misal UKT Mbak jadi 4.800.000 gitu, misal dulunya 1 juta, itu tolong jangan dibayarkan dulu. Dan itu bisa kalian konfirmasi ke itu. Di Siakat itu di bawah sendiri itu pasti ada emailnya, BAK nggak salah itu tolong di email di situ di hari aktif, di jam aktif juga. Itu Pak insya Allah akan direspon seperti itu. Nah, untuk masalah untuk masalah KTM, aku kan online juga online sih gitu. Kalau aku dulu kan banyak kan yang terkendala KTM kan karena mahasiswa online. Nah, itu aku dulu mintanya tuh juga di BAK, email BAK nanti dikirim soft file seperti itu. Nah, untuk PDF dari Banding UKT sendiri itu belum bisa memastikan lagi-lagi belum bisa memastikan tanggalnya tanggal berapa. Nanti coba tak tanyakan. Nah, misal udah di situ itu keluar dan tapi di Siakat ini kok belum keluar, nanti kamu juga langsung menghubungi BAK aja. Seperti itu. Nah, di di Bandung UKT juga enggak bisa ya untuk turun banget gitu loh, turun banyak enggak bisa. Biasanya setiap tahun itu cuma turun 1 golongan. Seperti itu. Ada yang lagi? Jadi pembayarannya itu Kak, nunggu SK-nya. Soalnya di Siakat ini udah muncul untuk penurunan UKT-nya. Nunggu aja yo. Takutnya nanti entah itu kalian diterima atau enggak, kan dari SK. Takutnya di situ tuh masih ya salah input atau gimana. Kita tuh meminimalisir masalah gitu loh, Rek. Soalnya sesuai pengalaman itu UIN itu slow banget, slow respon gitu loh untuk apa? Ngerespon kita gitu loh. Entah itu di WA, di email, itu susah apalagi di DM gitu ya. Lama banget gitu, ada beberapa hari gitu. Jadi kalian tanya aja untuk yang udah turun itu coba tanya ke BAK itu. Apakah UKT ini sudah benar seperti itu. Sesuai dengan tim saya gitu. Ya kalau misal apa SK-nya turunnya di atas tanggal 20 apa nggak terlalu mepet ke KRS nanti Kak? Gimana? Enggak. Makanya itu maksimal tanggal 20 aja atau 21. Kan kalau gitu kan gini. Waduh, iya juga sih ya. Berarti kalau emang SK tanggal 20 belum turun kita bayar seadanya di Siakat Kak ya? Nanti coba tak tanyakan dulu yo. Soalnya takutnya di Siakat itu gak tahu salah atau benernya itu loh, Rek. Kalau turun juga belum tentu diterima, kalau enggak ada juga belum tentu ditolak gitu. Misal kita ada kesalahan di pembayaran Kak, misal kita kan udah turun, terus ternyata itu kesalahan dari pusatnya. Kita bayar ulang apa uang dikembalikan Kak? Apa gimana Kak? Kalau uang dikembalikan aku rasa sulit yo. Ya antara sulit diproses kalau gak gitu nggak dikembalikan. Soalnya kesalahan pribadi itu. Kesalahan iya benar pribadi. Kita bayar double Kak? Apa? Iya, Walah. Makanya itu Rek agak bingung juga sih. Sudah kurang 6 hari. Nanti coba tak tanyakan sih sama ke kajur sekjur itu ya. Nah, ini untuk teman-teman grup wali dosen ini kenapa kok cuma ada yang sedikit ini? Sebentar. Ada yang masih berapa? Ini waduh Pak Prof Ja'far masih 8 Kak. Cari-cari nggak ada lagi kayaknya Kak. Gimana Kak? Itu langsung menghubungi waldosnya apa kita nunggu Iya, 10 enggak gimana apa-apa. Kak? Hubungi aja beliau ya.
Iya Kak, makasih ya. Nah ini Bu Ilvi, Bu Lailatul, terus Pak Sulhan ini juga. Pokoknya itu ya. Tolong dicari teman-teman nih, jangan sampai nggak tahu. Lah aku podo wali dosen ora ro gitu. Nanti kasihan temen nih gitu. Dan untuk masalah KRS-an misal di offline kan untuk minta persetujuan kan juga sulit tuh. Kak mau tanya Kak, Ya, itu untuk Waldes itu cuma angkatan 21 semua ya, gak ada campuran dari Kadin. untuk masalah ini tuh beda-beda kadang ya per dosen wali gitu kan. Nah, kalau dosen walinya Pak Muiz itu beliau itu kata kan Cici kan juga Mbak Cici kan tahu ya. Itu dosen walinya Pak Muiz gitu loh. Itu Pak Muiz sendiri yang buat grupnya dan itu dijadikan satu semua angkatan gitu. Tapi dulu iya itu mulai dari grup Reski sampai ke Cici kan berarti kan 18, 19, 20 3 angkatan itu di satu grup wali dosen gitu. Tapi ada juga yang per angkatan gitu. Jadi kalian coba bilang ke aku dosen walinya siapa, nanti tak coba carikan ke temenku gitu loh. Apakah dia gabung dengan grup grup wali dosen angkatan sebelumnya atau enggak gitu. Kalau emang gabung nanti kalian tak kasih tahu, terus kalian tanya ke wali dosen kalian apakah ini gabung apa enggak seperti itu. Tapi kalau emang enggak gabung ya udah enggak perlu bilang gitu. Tapi kita sebaiknya kenal sama cutting yang sewaktu apa enggak Kak? Maksudnya ngubungi gitu. Iso ae Yusuf ini. Loh, Kak maksudnya kan dia ono butuh-butuh Kak. Oh ngono, ya kok gampang tak kayak kontaknya ada lah. Oke, langsung PC Kak yo. Mantap. Ada lagi yang tanyain? Kak, mau nanya Kak, tentang KRS lagi Kak. Iya. Itu kan KRS-nya kalau Fakultas Ekonomi tanggal 24 ya Kak ya? Nah, itu bukanya jam 00 atau jam berapa Kak? Kan katanya rebutan tuh ya? Jam 05.00 subuh. Jam 5 subuh. Oh, jadi jam 5 subuh. Tapi kalau bisa sebelum jam itu udah standby gitu kan. Udah 10 menit atau 5 menit sebelum jam 5 itu udah kalian refresh aja terus website-nya gitu. Kak, kalau misalnya dari yang tadi Marco tadi itu nggak dapat semua rebutan tuh Kak, itu gimana Kak jadinya Kak? Kayaknya nggak mungkin kalau nggak dapat semua. Pasti dapat. Mungkin satu kelas yang nggak Iya. dapat. Salah satu nggak dapat tuh gimana Kak? Apakah ganti atau gimana Kak? Aduh, itu ya bingung. Kalau dulu tuh aku ya itu kalau mau nambah kan nggak direkomendasikan, tapi kalau aku mending yang ada aja di semester 2 itu. Nanti misal nggak dapet kelas, kalau angkatanku semester 2 sama semester 3 itu pasti ada yang nggak dapet kelas gitu. Dan nanti bilang di grup angkatan gitu kan, siapa aja yang nggak atau nggak gitu di kelas gitu loh, per kelas dulu, kelas yang semester 1 itu didata siapa aja yang nggak dapat kelas. Misal Faiza gitu kan dengan NIM ini nggak dapat kelas filsafat ilmu gitu, itu dikumpulkan di situ, nanti dijadikan satu dan ketangnya nanti bilang ke Kajur gitu loh, mahasiswa angkatan 21 gitu kan, untuk filsafat ilmu nggak kedapatan segini, untuk akuntansi nggak kedapatan berapa orang seperti itu. Nanti pasti kalau aku biasanya dikasih kelas tambahan. Kelas tambahan kayak gitu, kayak kalian sebenarnya udah dapat kelas tambahan satu kelas gitu loh. Dulu kan sekarang B gitu. Udah tambahan Gitu satu ya, kelas gitu. Kalau kurang nanti tambah lagi insya Allah, dan dosennya nggak tahu sih itu masih ada. Nah, itu kan kelas yang misalnya kelas manajemen diri itu kan ada waktunya jam 8, habis itu jam 11 itu. Jadi harus mantap-mantap waktunya berarti ya Kak ya. Harus memang diperhatikan. Jadi kalian sendiri yang ngatur jadwalnya kalian, manajemen waktunya kalian sendiri gitu kan. Nah, mungkin kayak mungkin Zainiko gitu kan ya, latihan gitu kan. Aku latihannya hari ini Kak, jam ini. Ya misal kalian mau kosongin nggak apa-apa di situ gitu.
kalian atur-atur aja sendiri. Makanya aku bilang harus ada plan A, plan B, plan C gitu. Biar misalkan waktu KRS-an nggak terpaku pada satu aja gitu loh. Gitu. Oh ya kak. Oh ya kak, makasih kak. Ya. Ada lagi yang tanyain, terserah wis. Kalian mau tanya apa-apa, kalian mau konsul, apa semester 2 kemarin kok dapetnya B, dapetnya C, padahal aku UTS bagus gitu. Oh ya, Kak, nanya ini ada temen yang nanya, ini ada sesi 2-nya Kak? Jam berapa Nggak kira-kira, ada. Kak? Nggak Ada. ada. Ya udah. Oke, Kak. Satu waktu aja dibukanya. Ya misal kalian mau ngerjain ini, terus kalian telat 15 menit ya enggak boleh apa enggak apa-apa, ya enggak apa-apa, tapi ya itu resiko ini. Kadang nilainya nilainya habis, kelasnya habis seperti itu. Berarti itu sehari Kak ya rentang waktunya Kak? Apa di waktu Kak? Sehari. Ada yang tanyain lagi, terserah wes kan tanya. Jangan malu-malu nanti habis Google Meet baru tanya ke aku di PC. Mau tanya apa-apa. Sebelum yang cowok Jumatan juga biar ngerti jawabannya mungkin. Kalian tuh tak punya denahnya kelas B nggak? Kelas B, gedung B nggak sih, Re? Aku mau offline lo bingung. Baca aku ajakan nanti tak kasih tahu kelasnya. Malah Sumpah. modus. Aku nggak ngerti.